Dan oke sob semuanya, selamat datang kembali tentunya ya dalam konten serunya sepak bola. Oke sob semuanya, konten serunya sepak bola kali ini berjalan lebih cepat aja karena singkat saja ada, tapi tetap beberapa poin yang pengen gue sampaikan ke semuanya sob, yaitu breaking news. Kelvin Verdong, kalau kata Pak Sumarji kemarin atau 2 hari lalu, Kelvin Verdong diperkirakan gagal tampil bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday kali ini melawan timnas Oman melawan Mozambik. Tetapi gue baca berita tadi malam khususnya di postingan Jebret Media, dan gue cari lagi di beberapa unsur berita sepak bola lainnya yang memberitakan dan gue aminkan kalau Kelvin Verdong tetap akan membela timnas Indonesia saat melawan Oman ataupun Mozambik jika diturunkan oleh sang pelatih. Oke. Dan Kelvin Verdong direncanakan malam ini akan apa ya? Tadi malam akan menuju Indonesia, berangkat ke Indonesia bersama istri dan anaknya. Kita tahu Kelvin Verdong nyaris batal membela timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday kali ini menurut Pak Sumarji kan, karena memang ada persoalan masalah keluarga, dan mungkin memang benar dia juga akhirnya juga berangkatnya ke sini juga bersama dengan istri dan anaknya. Tetapi mungkin permasalahan itu juga sudah selesai. Permasalahan itu atau bisa dipinggirkan atau diatasi terlebih dahulu atau ditunda terlebih dahulu, kita nggak ada yang tahu. Tetapi kemungkinan besarnya 70-80% Kelvin Verdong merapat ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday kali ini. Kalau ditanya gua pun, ketika tidak ada Kelvin Verdong, kita tahu kita sudah kehilangan J.I. Jazz karena lagi cedera. Itu juga bukan memang penting sih kehadiran J.I. Jazz, karena untuk memompa motivasi semangat rekan-rekannya butuh banget J.I. Jazz, ditambah misalnya kalau ada Kelvin Verdong. Tetapi kan ini baru ibaratnya cuman persahabatan atau FIFA Matchday yang masih bisa banyak pemain yang menggantikannya. Ibarat persentase penting atau tidaknya ya tidak ada Kelvin Verdongnya, ya gue juga ya udahlah, ini cuman FIFA Matchday gitu, bukan ajang Piala Asia ataupun ajang kualifikasi Piala Dunia atau hal-hal penting timnas Indonesia yang lainnya gitu sob. Cuman persentase gue ya kehadiran Kelvin Verdong, apalagi di bawah John Hartman ini kan, dia akan diperbanyak bermain sebagai gelandang bertahan, ibaratnya gelandang pengangkut air, gelandang yang ibaratnya memfilter serangan, gelandang yang memulai serangan terlebih dahulu dari bawah juga. Dia tenang banget di depan kotak penalti aja, dia tenang banget, harus diakui. Dan ya penting gak penting ya, menurut gua kehadirannya dia tuh menyegarkan untuk penampilannya timnas Indonesia. Oke sob. Dan dia kan juga bisa bermain di left back ataupun main di midfielder gitu kan. Ya pokoknya ya ini termasuk berita yang cukup menyegarkan lah untuk kalian semuanya pencinta sepak bola Indonesia. Dan berhubungan dengan konten kali ini, yaitu jika timnas Indonesia mengalami kemenangan di ajang FIFA Matchday kali ini melawan Oman dan Mozambik, kemungkinan besarnya kita akan menggeser Korea Utara di ajang di ranking FIFA. Kita tahu karena bisa naik 4 peringkat kita menurut sumber yang gue baca nih, ranking FIFA timnas Indonesia. Timnas Indonesia sekarang kita ranking 122. Kalau kita naik 4 peringkat, kita bisa menggeser Korea Utara. Tentunya tapi masih jauh di pesaing-pesaing kita. Di Thailand masih di peringkat 96, Vietnam masih di peringkat 107. Bahkan kalau misalkan kita bisa menang lawan Oman ataupun Oman ataupun Mozambik, kita juga bisa menggeser Malaysia juga.
Malaysia dan Korea Utara bisa kita turunkan terlebih dahulu, kita yang melenggang naik ke 4 peringkat. Kalau kita full dua-duanya meraih hasil penuh, ya kita tonton yang terbaik aja. Kemenangan tuh bisa kita kesampingkan sedikit, yang penting proses permainannya secara cantik bisa kita nikmati. Itu yang kalau prinsip gue itu yang gue unggulkan terlebih dahulu gitu. Kita nontonnya enjoy nggak, bisa menikmatin nggak gitu kan. Oke sob semuanya, dan bertepatan dengan poin selanjutnya yaitu Rizky Ridho kan udah masuk ke pembahasan gue yang sebagai konten sebelumnya, udah gue bahas nih. Rizky Ridho memang disepakati ditunjuk menjadi kapten timnas Indonesia menggantikan Bang Jai gitu kan. Cuman ya komenan, kalau kalian baca di komenan-komenan manapun gitu, akun-akun bola manapun banyak banget yang tidak suka atau meragukan Rizky Ridho jadi kapten. Ya udah gitu, ini kan kemampuan tim secara keseluruhan, bahkan bukan pelatih John Herdman aja yang menunjuk, ini kemauan tim gitu. Beberapa persentase pemain timnas yang kebanyakan juga menunjuknya kepengennya Rizky Ridho yang menjadi kapten saat menggantikan JIJ saat ini untuk FIFA Matchday melawan Oman ataupun Mozambik. Dan kemungkinan besarnya, persentase besarnya Rizky Ridho persentase besarnya 70-80% saat dia kemungkinan besok di bulan depan Juli kan ya bermain untuk Piala AFF, ya kemungkinan besarnya, persentase besarnya dia bakal ditunjuk lagi untuk menjadi kapten, entah itu dari Jordan sendiri ataupun rekan-rekannya gitu. Dan sekali lagi yang gue sampaikan, Rizky Ridho tuh layak gitu menjadi kapten. Dia bertanggung jawab, dia mampu untuk vokal gitu kepada teman-temannya untuk mengingatkan dan untuk menaikkan motivasi juga. Dia belajar dari Bang Jai gitu. Dan ya sekarang ya ilmunya, umur Rizky Ridho 24-25, ya dia mengemban tugas kapten gitu, ya dia layak gitu. Walaupun misalkan di rekan setimnya nanti di AFF misalkan ada Tom Haye aja di Persib Bandung kaptennya Beckham gitu, yang punya lebih gairah, terus pemain asli Bandung juga. Cuman kalau Rizky Ridho kan emang udah aura kaptennya udah kental lagi gitu. Yang permasalahan yang kemarin di derby itu cuman gue bilang ya permasalahan kecil, pemainnya juga kagak ada apa-apa gitu antara Beckham dan Rizky Ridho gitu. Nggak ada statement yang saling marah satu sama lain. Itu cuman ya big match kan, aura big match. Dan Beckham pun juga tahu gitu kalau Rizky Ridho juga orangnya iseng gitu kan. Ya jadi kalau menurut gue ya Rizky Ridho sangat layak dan cocok sekali gitu untuk menjadi kapten, baik itu di FIFA Matchday kali ini melawan Oman ataupun Mozambik, dan selanjutnya di Piala AFF nanti gitu. Oke. Lanjut untuk pembahasan poin selanjutnya. Untuk pembahasan poin selanjutnya yaitu ya, kalau di edisi serius sepak bola di yang edisi episode sebelumnya kan gue bahas kekurangan-kekurangan lah yang lagi menimpa Persib Bandung. Kali ini gue mau memastikan kalau Persib Bandung mendapatkan hal positif gitu. Pemain Persib Bandung, Fran Putros, yang statistiknya gue bilang di putaran kedua kali, terutama di putaran kedua, benar-benar penampilannya memberikan Persib Bandung suntikan positif untuk Persib Bandung, gue bilang. Dan ya Fran Putros ini kan bakal main ya di Piala Dunia. Sampai detik ini kalau tidak ada hal-hal yang negatif, hal-hal yang amit-amit, dia bakal tetap main bersama timnas Irak di Piala Dunia. Karena kan Piala Dunia sekarang ada program baru juga, ada peraturan baru juga, dan Irak dipastikan main di sana. Dan sampai sekarang juga Fran Putros ada di namanya ada di dalam skuad timnas Irak, timnas sepak bola Irak. Ya Persib Bandung akan mendapatkan hal yang sangat positif, yaitu ketika Fran Putros benar-benar masuk, benar-benar main di Piala Dunia, Persib Bandung bakal kecipratan aliran dana ketika pemainnya ada yang bermain untuk Piala Dunia. Dan menurut peraturan FIFA yang terbaru, karena Persib Bandung karena Fran Putros ini pemain aktif
Persib Bandung, Pram Putros ini ya belum tahu aliran dananya berapa besarnya. Yang penting karena Pram Putros pemain aktif ya, jadi Persib Bandung layak mendapatkan suntikan dana dari FIFA nantinya. Oke, itu merupakan berita yang sangat positif di balik Persib Bandung yang kemarin mendapatkan hukuman dari FIFA. Oke, sob semuanya, sampai ketemu lagi di konten serunya sepak bola. See you and bye-bye. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Jaga kesehatan kalian.